bertemu lagi bersama Mas Nanang. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya masih bagi yang menjalankan. Di sini Mas Nanang ingin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kata-kata Mas Nanang yang tidak ada mengenakan di hati masih. Mohon dimaafkan ya masih. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan prediksi selanjutnya masih. Dikasih info masih. Oke masih tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 2 Mei 2022. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build semalam ya masih. Mas Nanang JP lagi masih. Walaupun cuman satu build, tapi berjudul dengan JP ya masih. Oke masih, langsung aja kita bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Di pertandingan yang pertama ada MU melawan Brentford, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang MU pukul jam 2 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, MU mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Brentford mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang masih. Kita delok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, orang ini baru 2 kali berjumpa ya masih. Di sini dimenangkan oleh MU dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di klasemen kedua tim, MU ada di peringkat ke-6 dengan poin 55. Brentford ada di peringkat 14 dengan poin 40. Sedangkan di MU ada 8 pemain yang tidak akan ikut bertanding masih, dan 3 sedang dipertanyakan. Untuk di Brentford hanya ada 5 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 2 sedang dipertanyakan. Langsung aja kita delok handicap yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, MU mengepur Brentford dengan handicap 3/4, setengah, dan 1. Untuk di over under ada 2/3/4, 2,5, dan 3. Di sini Mas Nanang untuk ambil MU dengan mengepur setengah. Untuk di over under, Mas Nanang bermain aman di over 2,5 ya masih. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Bayer melawan Eintracht Frankfurt, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Bayer pukul jam 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Bayer mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan di Frankfurt mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang masih. Kita ndelok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, Bayer mendapatkan 3 kali kemenangan, Frankfurt mendapatkan 2 kali kemenangan. Untuk di klasemen kedua tim, Bayer ada di peringkat 3 dengan poin 55. Frankfurt ada di peringkat 10 dengan poin 40. Untuk di Bayer ada 5 pemain yang tidak akan ikut bertanding. Sedangkan Frankfurt ada 4 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan masih. Langsung aja kita delok di handicap yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Bayer mengepur Frankfurt dengan handicap 1,5, 1/4, dan 1. Untuk di over under ada 3/4, 3,5, dan 3. Di sini Mas Nanang untuk ambil Frankfurt dengan menahan 1,5. Untuk di over under, Mas Nanang lebih memilih mengambil under 3,5 ya masih, karena oddsnya tidak terlalu menonjol masih. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Atalanta melawan Salernitana, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Atalanta pukul jam 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Atalanta mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang.
Sedangkan Salernitana mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, untuk di head to head kedua tim, Atalanta mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head Salernitana belum pernah mendapatkan kemenangan sama sekali ya masih. Jelas di sini lebih diunggulkan Atalanta. Untuk di klasemen kedua tim, Atalanta ada di peringkat ke-8 dengan poin 55. Salernitana ada di peringkat 18 dengan poin 25. Salernitana ada di peringkat zona merah ya masih. Untuk di Atalanta ada 4 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 2 sedang dipertanyakan. Untuk di Salernitana ada 6 pemain yang tidak akan ikut bertanding masih dan 5 sedang dipertanyakan. Langsung aja kita delok di handicap yang diberikan si Bandar ya masih. Di pasaran si Bandar, Atalanta mengepur Salernitana dengan handicap 1/3/4, 1,5 dan 2. Untuk di over under ada 3/3/4 dan 2/3/4. Di sini Mas Nanang untuk mengambil Salernitana dengan menahan 1/3/4. Untuk di over under, Mas Nanang mengambil untuk over 2/3/4 ya masih. Untuk di pertandingan yang terakhir, ada Getafe melawan Real Betis. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Getafe pukul jam 2 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Getafe mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Real Betis mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di head to head kedua tim ya masih. Di head to head kedua tim, Getafe mendapatkan 2 kali kemenangan, Real Betis mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head kedua tim, pertandingannya seri ya masih, sama-sama sangat keras. Untuk di klasemen kedua tim, Real Betis ada di peringkat kelima dengan poin 57. Getafe ada di peringkat 15 dengan poin 35. Untuk di Getafe ada 3 pemain yang tidak akan ikut bertanding dan 1 sedang dipertanyakan. Sedangkan Real Betis ada 4 pemain yang tidak akan ikut bertanding masih dan 1 sedang dipertanyakan. Langsung aja kita delok handicap yang diberikan si Bandar ya masih. Untuk di pasaran si Bandar, Real Betis mengepur Getafe dengan handicap lek-lekan dan seperempat. Lek-lekan itu disebut mata-mata ya masih. Untuk di over under ada 2 dan 2/4. Di sini Mas Nanang untuk ambil Real Betis dengan bermain handicap lek-lekan ataupun mata-mata. Untuk di over under, Mas Nanang bermain aman di under 2/4 ya masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang, cukup sampai di sini. Mas Nanang hanya bisa mengasih 4 prediksi pertandingan ya masih. Tapi Mas Nanang pastikan Mas Nanang bakal ngasihkan yang terbaik untuk masih semua. Untuk masih yang mau tahu info selengkapnya ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang, ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang tertera di kolom komentar. Untuk masih yang satu prediksi ambek Mas Nanang, ojo lali di boom masih. Tapi jangan terlalu dibarbar ya masih, antar yang ada nungsup. Tapi utamakan pakai prediksi sendiri. Ya masih. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi ojo wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.